Yasir. Hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita eksklusif terlebih dahulu. Minta satu anak tolong maju depan sama ibu. Nanti kalian lihatin ya. Kalian lihatin ya contohnya kayak gini. Misalkan ini teman kalian kan samping-samping ada di depan tengah. Ini Intan, saya bilang dekat, menjauh, sedang, menjauh, dekat, tangan. Oke gitu ya, bisa? Nah coba ini kan, coba kalian silakan berdiri. Coba. Lihat nih apa saya. Informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah. Terus di situ juga ada pertanyaan berupa fakta dan opini. Kalian tahu fakta dan opini apa? Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sedangkan opini yang belum terjadi. Terus di situ ada sifatnya ya, sifat koaks. Yang pertama ada krusial, yang kedua situasional, yang ketiga konsisten, yang keempat politis. Nah, krusial adalah ditulis secara berkala, berarti hoaxnya itu enggak berhenti sampai di sini, tapi terus-menerus terjadi. Terus situasional, gimana sih cara kita menyikapi situasi berkembangnya hoax? Dengan cara ya nggak usah terlalu memperdulikan atau nggak usah ikut, nggak boleh percaya. Terus konsisten, yaitu karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembaca terkait sikap masa yang manusia. Terus yang keempat ada politis atau terkait erat dengan media. Biasanya hoax itu masuk ke dalam media-media kan. Biasanya di dalam Facebook. Pernah kalian lihat?
Nah, tentang terjadinya misalkan kayak dana. Nah, misalkan di suatu sekolah itu mendapatkan dana sebesar 10 miliar misalkan. Apakah itu benar-benar terjadi? Ya, itu masih hoax ya. Terus ada lagi ciri-cirinya. Ciri-ciri hoax. Yang pertama ada opini redaksi tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Apa opininya? Terus terdapat ulasan terhadap suatu masalah yang dimuat baik secara berkala maupun internasional maupun nasional. Maksudnya internasional itu dia di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia juga. Misalnya kan banyak tersebar misalkan di Korea terdapat dia band-band itu katanya mau ke Indonesia melakukan konser bulan ini akhir. Pada kenyataannya kan tidak ada. Itu bisa dikatakan namanya hoax. Terus di situ ada sifat dan ciri-cirinya. Yang pertama ada sifat. Jujur hoaxnya apa? Misalkan tentang Jessica menerima uang sebesar 5 miliar. Itu judulnya. Terus ada latar belakang masalah. Oke. Terus ada lagi tokohnya. Tokoh dalam hoax itu siapa aja yang terdapat? Misalkan ada Iwan, ada Ana, ada si siapa itu namanya Nurul. Itu tokohnya. Terus masalahnya tentang menceritakan tentang apa? Terus peristiwa yang disampaikan itu tentang apa? Berarti telah mendapatkan uang sebanyak 5 miliar. Itu beritanya. Terus opini penulisnya, siapa yang menuliskan? Terus saran dan solusi permasalahannya. Sarannya kayak gimana agar itu nggak menyebar luas gitu. Terus solusinya dengan cara kalian mencari informasi apakah hoax itu benar-benar terjadi di Jessica ataupun tidak. Nah, kita itu nggak boleh mudah terpengaruh kata orang lain ya. Misalkan Ana hari ini bilang si Afif malas sekolah Bu, kayak gitu. Padahal aslinya Afif rajin sekolah gitu ya. Terus sumber beritanya itu dari siapa? Biasanya kan dari diamnya itu cuma satu orang ya. Terus dia ngomong ke sini, ngomong ke situ tetangganya. Jadi menyebar luas. Jadi semuanya orang itu mudah percaya gitu ya. Terus anggota redaksi. Nah, anggota redaksi itu adalah orang yang ikut menyebarkan hoax. Jadi kayak seperti anak buahnya. Misalkan kepala keselnya adalah Intan. Intan ini punya anak buah namanya Yasir, terus Noval, Akbar, terus Ika. Itu ya. Itu tentang hoax. Nah, sampai di sini ya. Terus ada yang ingin kalian tanya? Gimana kalau kita buat diskusi aja Bu? Buat diskusi tentang hoax, boleh. Silakan kalian. 4 anak kita bikin diskusi kecil tentang satu contoh hoax ya. Silakan babunya dirapatin ke temannya. Apakah ada kendala? Ya? Kalian? Ya? Apakah ada kendala? Ya.
karena komposisi rokok terdiri dari tembakau dan cengkeh. Faktanya, dilansir dari liputan 6com, bahwa informasi tersebut dibantah oleh dokter spesialis paru Feni Fitriani, Ketua Pak Pokja Masalah Rokok Perhimpunan Rokok Paru Indonesia, yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Bahkan seseorang perokok lebih mudah menjadi sakit, bahkan hanya virus corona, namun juga penyakit lainnya seperti kanker paru-paru. Oke, apakah ini adalah contoh hoax? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa yang saya tidak? Kata kelompok kalian tidak. Karena apa? Alasannya? Karena merokok bisa membunuh virus corona. Karena rokok bisa membunuh virus corona. Ya udah, berarti kamu harus setiap hari, setiap menit merokok aja biar virus coronanya hilang. Hilang. Ya, gitu. Ya. Dapat definisi dari mana kalian? Logika? Ya, iya pula. Itu adalah salah. Ini benar contoh hoax. Ya, karena tidak mungkin asap rokok itu dapat membunuh virus corona. Ya, kelompok kalian, ini adalah contoh hoax. Ingat-ingat, ya. Oke, silakan Rama duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan sekarang kelompok 3. Jangan mudah tertipu hoax, dampak hoax, memicu kepanikan atau kebencian. Tips mencegah hoax, cek sumbernya, jangan asal forward. Gunakan akal sehat dan logika. Oke, ini tadi contoh cara mencegah hoax ya. Ini ada dampaknya. Yang pertama itu bisa memicu kebencian. Kalau misalkan kamu dikasih tahu temanmu, itu lo si Akbar ini, otomatis kan kamu ikutannya nantinya. Oh iya, Akbar tuh emang kayak gitu. Ada kan kayak gitu anak? Ada. Terus ini bisa menyesatkan. Nah, benar ini. Terus di sini ada tips cegah hoax. Yang pertama, cek dulu sumbernya dari mana. Apakah itu benar atau tidak? Berita itu benar atau tidak? Atau hanya karangan seorang aja? Ya, ini adalah dampaknya. Oke, ya, silakan.